Di tengah kebingunganku, terlihat ada yang janggal pada kipas angin ini. Nampak potongan kepala seseorang dengan tatapan menyeringai terus memandangku. Darah pada potongan kepalanya terus mengucur, membasahi semua ruangan. Dan air yang tadi aku rasakan adalah darahnya. Aku coba berteriak, namun mulut ini terasa kaku. Dengan mata terbelalak, aku berdiri, coba untuk berlari keluar. Namun tubuh ini seakan mati dalam ketakutan. Hingga akhirnya pintu kamar mandi mulai terbuka. Halo YouTube, dan selamat datang kembali di Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang rumah kos berhantu. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang mana nama dan tempat telah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Dian, dan ini adalah pengalaman pertamaku dalam bekerja. Aku yang hanya sebatas lulusan madrasah, coba peruntungan bekerja di sebuah pabrik tekstil di kota Semarang. Kala itu teriknya panas kota Semarang menyambut langkahku yang gontai, karena harus mengangkat tas besar berisi pakaian dan sebuah kardus penuh makanan mentah untuk bekalku nanti. Sesekali kulihat sobekan kertas berisi alamat rumah kos yang nantinya akan aku tempati. Sebuah bangunan berlantai 3 yang kini tepat berada di hadapanku. Terlihat cat bangunan ini nampak kusam dan mulai memudar. Aku coba mengetuk pagar besi sambil sesekali mengucapkan salam. Setelah cukup lama, terlihat seorang wanita parubaya datang menghampiriku. "Neng Dian?" tanya ibu itu sambil mendekat. "Iya ibu, saya Dian," jawabku. "Mari dek, masuk." Dia adalah Ibu Marni yang bertugas membersihkan dan menjaga kosan ini. Dengan sigap Ibu Marni membuka gerbang dan memintaku untuk masuk. Tanpa berlama-lama, aku dituntunnya ke lantai 2 gedung ini, menuju sebuah kamar bertuliskan nomor 13. "Neng Dian nanti akan mengisi kamar ini. Kamarnya sudah saya bersihkan dan semoga Neng betah tinggal di sini. Nanti kalau ada apa-apa, Neng bisa ke kamar saya di lantai 2. "Oh iya Neng, kalau nanti ada bau tak sedap, pengharum ruangannya ada di dekat jendela ya." Belum juga sempat aku menjawab, Ibu Marni tiba-tiba pergi dengan hanya menitipkan kunci kamar kepadaku. "Mungkin dia lagi repot," jawabku dalam hati. Kubuka kamar yang ternyata ukurannya cukup luas dengan cat yang nampak baru. Lantainya pun bermotif kekinian, berbeda jauh dengan kesan kusam di luar gedung. Wah, ini sih nyaman. Kesan pertamaku di kamar ini. Wangi pengharum ruangan juga begitu terasa di dalam. Dengan cepat aku tata pakaian ke dalam lemari, dan setelahnya aku rebahkan badan ini di atas kasur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya baru saja aku terlelap, sudah terdengar suara azan asar dari masjid yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari bangunan ini. Ku ambil air wudhu dan mulai menjalankan sholat. Di sini tiba-tiba kamar terasa berubah menjadi lebih pengap dan panas. Keringatku sampai menetes karena panas. Namun ketika selesai sholat, suasana pengap dan panas tadi tiba-tiba tidak terasa lagi. Aneh memang, kenapa suasananya bisa berubah secepat itu. Hingga akhirnya suara motor memecahkan lambunanku. Terlihat 2 wanita turun dari motor dan mulai beranjak naik ke lantai 2. Aku coba menyapa mereka dengan keluar kamar. Namun belum juga aku memberi salam, terlihat mimik wajah terkejut dari 2 wanita tadi. "Kamu yang ngisi kamar ini?"
Tanya salah satu dari mereka. Iya mbak, saya Dian, penghuni baru di kosan ini. Dua wanita itu lantas hanya saling pandang satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan cepat aku mulai mendekati mereka dan mengulurkan tangan. Saya Dian mbak. Aku Wulan. Gadis itu nampak tergugu saat menjawab salamku. Bahkan uluran tanganku dibalas setelah salah satu temannya menepuk bahunya. Kalau saya Intan, jawab wanita yang satunya. Oh ya mbak, saya bawa oleh-oleh dari kampung. Mbak mau nggak? Jadi kita bisa lanjut ngobrol di kamar, ajakku kepada mereka. Di sini wajah Wulan nampak memucat, disusul jawaban Intan yang menolak secara halus ajakanku itu. Kapan-kapan saja kita mampirnya, atau kamu saja yang main ke kamar kami di lantai 3. Iya Dian, sekarang aja kamu main ke kamar kami, ajak Wulan kepadaku. Oke mbak, saya ambil oleh-olehnya dulu di kamar ya. Aku mulai mengikuti mereka ke lantai 3. Terlihat kamar mereka berukuran sama, namun nampak kusam tidak seperti kamarku. Mbak tinggal berdua di kamar ini, tanyaku. Iya, buat menghemat biaya. Apalagi aku harus kirim uang untuk biaya anak di kampung, jawab Wulan. Loh, bukannya kamar kos di sini cukup murah mbak? Kamarku aja per bulannya cuma 150.000. Tentu saja kamarmu murah meriah Dian. Wong kamarmu itu VIP, jawab Intan. Aku semakin bingung dengan celetukan Intan tadi. VIP kok murah Mbak Intan? Kamu yakin mau tidur di kamar itu Dian? Pertanyaan serius dari Wulan. Iya Mbak, soalnya aku sudah bayar 1 tahun penuh untuk kamar ini. Emang kenapa Mbak? Kok nanyanya begitu? Gak apa-apa Dian, tapi saranku kamu lebih baik cari kamar lain. Kamarmu tuh angker Dian, jawab spontan dari Intan. Jadi begini Dian, setahun kami tinggal di sini, banyak cerita seram terkait kamarmu itu. Belum selesai Intan menjelaskan, Wulan keburu mencubit lengannya agar dia tidak banyak bicara. Di sini aku semakin bingung dengan sikap dua teman baruku ini yang sepertinya sedang menutupi sesuatu. Agar gimana Mbak Intan? Tanyaku penasaran. Jadi semua penghuni kamarmu itu paling sanggup bertahan 3 malam, terang Wulan. Pemilik tempat ini juga berlaku curang untuk kamarmu. Dia menarik uang sewa selama setahun penuh, sedangkan kamar lain bisa dibayarkan setiap bulan. Dulu menurut warga, ada mayat wanita ditemukan di dalam kamarmu dengan kondisi kepala dan badan sudah digerogoti belatung. Bahkan kepalanya menempel pada kipas angin di dinding plafon. Kuhela napas panjang untuk menetralkan jantungku yang berdegup kencang karena cerita yang baru saja kudengar. Sudah, jangan dibahas itu lagi. Kali ini semoga saja sosok itu tidak mengganggu Dian, celetuk Wulan. Dian, memang kamu mau kerja di mana? Tanya Intan seakan mengalihkan pembicaraan. Di garmen depan gang ini mbak, kebetulan aku melamar online di sana. Dan pas aku dapat kabar kalau diterima, cepat-cepat aku mencari info tentang rumah kos yang dekat dan murah. Dan kebetulannya kamar yang sekarang itu murah, jadi aku langsung bayar 1 tahun ke depan. Aku tidak tahu kalau ada kisah seram di balik tempat ini. Obrolan kami terus berlanjut, namun pikiranku teralihkan dengan cerita pembunuhan di dalam kamarku. Mbak, kira-kira siapa mayat yang ada di kamarku itu? Tanyaku spontan kepada mereka berdua. Dan hanya gelengan kepala, tanda ketidaktahuan mereka tentang sosok mayat di dalam kamarku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib pun berkumandang, tanda hari mulai malam. Aku turun duluan ya mbak, mau sholat sekalian nyiapin keperluanku besok. Pamitku kepada Mbak Wulan dan Intan. Hati-hati Dian, kalau kamu takut di kamar, langsung naik aja, tidur sama kita di sini. Intan menatap wajahku dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. Terima kasih mbak, semoga nanti di kamarku tidak terjadi apa-apa, jawabku penuh harap. Bergegas kutinggalkan kamar mereka, dan terlihat beberapa kamar yang ada di lantai 3 sudah menyala lampunya. Sebagai pertanda, para penghuninya sudah kembali. Aku juga berpapasan dengan Bu Marni yang hendak ke kamar mandi. Kebetulan di lantai 2 ini, kamar mandinya di luar semua, dan hanya kamarku yang memiliki kamar mandi di dalam. Bu, sapaku ramah kepada wanita parubaya yang tersenyum balik kepadaku.
Suara azan terus berkumandang mengiringi langkahku. Hingga secara tiba-tiba saja tercium wangi bunga yang begitu menyengat. Dan nampak wanita bergaun putih mulai naik ke atas tangga. Wanita bergamis putih yang nampak telah kusam. Perlahan dia mulai meniti anak tangga. Wajahnya tertunduk lemas, tertutupi rambut panjang yang terurai. Ada sedikit rasa takut saat menatap sosoknya. Namun aku menepis pikiran buruk itu. Mungkin dia salah satu penghuni rumah kos ini. Kini aku dan dirinya berada di anak tangga yang sama saat aku berusaha menyapanya. "Mbak baru pulang kerja. Perkenalkan, namaku Dian. Saya..." Wanita itu terus berlalu tanpa sedikit pun menoleh kepadaku. Aku memilih segera mempercepat langkahku untuk turun. Selain karena malu, tapi ada rasa takut sampai bulu kuduku berdiri ketika berdekatan dengan wanita itu. Belum sampai aku di anak tangga terakhir, aku coba menoleh ke belakang, namun sosok wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Cepat sekali jalannya, kunyamku dalam hati. Aku yang tiba di depan kamar langsung membukanya. Begitu pintu terbuka, bau anyir menyeruak dari dalam. Di sini aku teringat pesan Bu Marni. Jika ada bau tak sedap, pewangi ruangan ada di dekat jendela. Segera aku semprotkan pewangi ke segala arah. Walaupun bau anyir itu tidak hilang, minimal sedikit menyamarkan bau busuk yang entah dari mana asalnya. Dengan sedikit menahan napas, aku mengambil wudhu dan mulai menjalankan sholat. Di sini keanehan mulai bertambah, di mana suasana yang sama seperti ketika sholat asar tadi. Suasana panas dan juga pengap kembali datang. Padahal sebelum masuk, angin bertiup kencang. Berhenti. Batinku terkejut ketika tiba-tiba terdengar suara bisikan dengan suara yang serak. Begitu dekat di telinga kiriku ketika aku sujud. Dalam hati aku terus berdoa, coba menenangkan pikiranku agar sholatku tidak terganggu. Sebisa mungkin kulawan rasa takutku. Usai sholat, suasana kamar ini kembali normal, tenang dan tidak panas. Di sini aku coba menghibur diri dengan ponsel yang aku bawa dan memberi kabar kepada keluarga di rumah. "Halo?" Suara khas Bapak menyapaku. "Bapak, Dian sudah sampai di rumah kos dan sekarang sudah mengisi kamar baru." Bapak nampak senang melihat putrinya dalam keadaan baik-baik saja. "Alhamdulillah nak, besok kamu sudah mulai masuk kerja?" tanya bapakku. "Sudah Pak, besok pagi aku mulai training di pabrik. Doakan Dian ya Pak, kalau ada rezeki Bapak Dian bawa ke sini." "Kamu sudah punya teman di sana nak?" tanya ayahku. "Sudah Pak, mereka tinggal di lantai 3, tapi yang satu lantai dengan Dian belum." "Lah, yang di samping kamu siapa?" "Temanmu yang dari lantai atas." "Teman? Teman yang mana Pak? Dari tadi Dian sendirian." "Pak, Bapak." Video call kami pun terputus dengan tanda tanya besar tentang siapa sosok yang bapakku lihat. Sambungan video call antara aku dan Bapak tiba-tiba terputus. Padahal sinyal penuh dan paket data juga masih banyak. Apa mungkin di tempat Bapak sedang ada masalah? Bulu kuduku merinding saat pertanyaan Bapak terngiang. Siapa yang sebenarnya dia lihat? Padahal sudah jelas aku di kamar ini hanya seorang diri. Sudahlah, lebih baik aku isi perut ini dengan bekal yang tadi siang aku bawa. Semangkuk nasi dengan serundeng yang memang aku siapkan di rumah. Jarak antara kampungku dengan kota ini tidaklah terlalu jauh. Seharusnya nasi dan lauknya masih layak dimakan. Saat aku mulai melahap makanan, tiba-tiba saja serundeng yang terbuat dari parutan kelapa itu mulai bergerak. Segera aku sendok serundeng yang seolah bergerak itu, sambil kupertajam pandanganku agar bisa melihat dengan jelas. Astagfirullah. Kulempar piring yang tengah kupegang hingga isinya berserakan mengotori lantai kamar. Jantungku hampir saja berhenti setelah memastikan serundeng yang kumakan ternyata belatung hidup. Rasanya tidak mungkin serundeng itu penuh dengan belatung. Aku baru memasaknya tadi subuh, mengapa sudah penuh dengan belatung begini? Dan anehnya, setelah semuanya jatuh ke lantai, belatung itu seakan lenyap entah kemana.
Dengan hati-hati, aku coba membersihkan sisa makanan di lantai, takut jika belatung itu datang kembali. Perlahan ku sapu kamar, meski hari sudah semakin gelap. "Jangan menyapu di malam hari." Terdengar suara samar-samar terbawa angin, dan entah siapa yang mengucapkannya. Di sini aku mulai merasakan takut. Namun aku tetap membersihkan sisa makananku ke dalam tempat sampah yang letaknya tepat di depan kamar. Dan saat aku berada di luar, tiba-tiba pintu tertutup dengan kencang, seakan ada yang membantingnya dari dalam, hingga membuat suara yang cukup kencang. Aku coba tetap tenang walaupun takut. Kubuka kembali pintu kamar, namun perasaan tengah diawasi terus saja meliputi hatiku. Di dalam, aku membeli baju yang akan kukenakan besok dan lebih menyibukkan diri ketimbang larut dalam rasa takut. Setelah lebih tenang, aku putuskan untuk tidur. Entah berapa lama aku terlelap, tiba-tiba wajah ini terasa basah, seperti ada yang memercikan air. Perlahan kubuka mata sambil mengusap air yang membasahi wajah. Apa mungkin ada kebocoran pada langit-langit? Tapi di atas hanya ada kamar lain, jadi mana mungkin bocor? Perlahan kubuka mataku, samar kulihat di langit-langit. Bayangan kipas angin terus berputar. Pantas saja kamar ini sejuk, ada 2 kipas yang menempel di dinding. Tapi bukannya tadi siang hanya ada 1? Di tengah kebingunganku, terlihat ada yang janggal pada kipas angin ini. Nampak potongan kepala seseorang dengan tatapan menyeringai terus memandangku. Darah pada potongan kepalanya terus mengucur, membasahi semua ruangan. Dan air yang tadi aku rasakan adalah darahnya. Aku coba berteriak, namun mulut ini terasa kaku. Dengan mata terbelalak, aku berdiri, coba untuk berlari keluar. Namun tubuh ini seakan mati dalam ketakutan. Hingga akhirnya pintu kamar mandi mulai terbuka bersama sosok tubuh wanita bergaun putih kusam berdiri menghadap persis di sampingku. Tubuh itu bergerak mendekati. Aku tak kuasa melihat sosoknya. Suaraku hilang, tertahan di kerongkongan. Sosok tubuh itu terus mendekat hingga akhirnya